Saya juga mau ngucapin selamat, terutama khususnya buat teman-teman di ruangan ini yang Tionghoa, introvert, ya. Selamat, Anda survive acara keluarga kemarin ya. Ya pengen sembunyi, pengen diem di kamar ya. Tapi mesti ketemu sama orang-orang yang saudara mungkin gak terlalu suka gitu kan ya. Tapi paling simpati saya paling besar buat teman-teman yang introvert, Tionghoa, sudah menikah, belum punya anak, punya banyak keponakan. Oke, selamat. Bagi Anda yang gak ngerti itu silahkan tanya sama teman Tionghoa terdekatnya. Kenapa mereka perlu diselamatin? Mereka survive ya. Mereka bagi-bagi duit banyak kemarin ya. Dan gak ada yang balik sama mereka ya. Makanya mereka kalau teman-teman yang seperti itu, ya ayo buru-buru punya anak ya. Oke, ya, jadi orang Tionghoa itu nggak gampang juga teman-teman ya. Itu salah satu pekerjaan ya. Nasib yang cukup unik ya. Kita puji Tuhan dapat satu libur khusus pemerintah kasih untuk teman-teman dari etnis Tionghoa untuk rayakan sebagai tahun baru gitu. Suku-suku lain nggak ada loh. Ya gitu ya, suku nggak ada. Tahun baru Jawa kita nggak peringatin kan ya gitu ya. Tahun baru apa suku apa nggak ada. Tahun baru Tionghoa tuh bisa dirayakan, puji Tuhan. Dan karena emang terus terang gak mudah jadi orang Tionghoa. Ini curhat sedikit soal jadi orang Tionghoa, teman-teman sekalian ya. Selain tadi masalah Imlek yang kadang-kadang antara hoki nggak hoki seperti itu, antara dapat uang atau keluar uang begitu banyak. Jadi orang Tionghoa juga susahnya adalah kita mesti, kalau saudara jadi orang Tionghoa, saudara harus tahu nama-nama panggilan untuk setiap anggota keluarga dalam keluarga besar orang Tionghoa. Di keluarga Tionghoa bagi yang belum tahu, semua posisi itu ada namanya. Ya, itu seperti tim sepak bola pokoknya. Ya, ada left winger, ada ya attacking midfielder, ada center forward, kita punya back, kita punya sweeper gitu ya. Di keluarga Tionghoa juga punya namanya masing-masing. Nanti ada namanya Kuku, ada Kucong, ada Ii, ada Icong ya. Nanti ada lagi namanya Susuk, ada beda lagi, pokoknya semuanya repot ya. Itu benar-benar bagi teman-teman, bagi yang mau menikah sama orang Tionghoa, ya siapa tahu di sini ada yang lagi ngincang orang Tionghoa ya koko Cindo atau cici Cindo gitu kan ya. Ya siap-siap harus baca tentang budaya Tionghoa biar nggak kaget gitu ya. Nah, terus saya pacaran sama istri saya Tionghoa abal-abal, ya turunannya Tionghoa, ada Ambon, ada Jawa, sedikit Portugis konon. Gitu kan ya. Bedanya saya sama Cristiano Ronaldo cuma dia banyak Portugisnya, saya sedikit gitu. Cuma itu yang membedakan kami gitu kan. Dan saya harus di training dulu karena saya belum punya kebiasaan Imlek kan gitu. Dan istri saya training saya dulu waktu kami pacaran dan masuk ke Imlek pertama barengan resmi sebagai pasangan kekasih dan siap mau menikah gitu. Saya di training dulu, yang ini manggilnya ini, yang ini manggilnya itu gitu ya. Oh iya oke. Belum lagi namanya masing-masing ya. Ya, ada yang ini namanya Kukucun, ini Kukuli, ini. Dan saya ketukar berkali-kali. Setelah 4 Imlek saya baru mulai hafal nama keluarga saya semuanya. Oh iya, gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang Tionghoa, ya selamat menikmati hari-hari liburnya dan hari menyenangkannya kemarin gitu ya. Gitu. Dan kita sekarang masuk ke topik yang saya udah mulai juga dengan keluarga. Kita bulan ini banyak bicara tentang keluarga gitu. Dan satu judulnya temanya adalah bagaimana kita punya perfect love in an imperfect family gitu. Bagaimana punya cinta kasih yang sempurna di dalam keluarga yang tidak sempurna. So saya kasih judul hari ini yaitu kecewa. Ya, kecewa, udah muncul belum? Kecewa. Ya, kecewa. Ya, sudah mulai merasa suram ya isi khotbah hari ini gitu ya. Kecewa. Nah soal kecewa ini teman-teman, kecewa itu adalah kesedihan ya, atau ketidakpuasan yang disebabkan oleh tidak dipenuhinya harapan atau ekspektasi seseorang. Pernah mengalami itu? Sering ya mungkin ya. Ya ini mungkin kecewa udah sering banget. Kita punya harapan lalu kita nggak kesampaian. Kita kecewa karena orang ya, atau keadaan atau ini juga yang paling berat diri sendiri ya, yang tidak memenuhi harapan kita. Kita punya harapan buat misalkan orang-orang, kita berharap teman-teman kita mengerti kita berharap teman-teman kita ada buat kita. Makanya supaya tali silaturahmi tidak putus, muncullah ya mau pinjam 100 gitu. Dan herannya orang seperti itu kecewa gitu ya untuk mereka ditolak gitu. Ya, karena kita punya harapan, teman-teman kita sudah backing buat kita. Kita punya harapan buat orang tua kita, bahwa orang tua kita sudah mengerti kita. Bahwa kita pertama bukan mereka, kita gak bisa jadi seperti mereka. Dan kita gak sekuat mereka. Bagi beberapa orang, iya saya gak setabah orang tua saya. Tapi orang tua saya menuntut saya. Dan bagi banyak orang tua juga mengalami kecewa melihat anak-anaknya kok kayak begini gitu. Di sini ada orang tua sepertinya, moga-moga saya dapat kabar ibadah 4 suka ada orang tua yang menyusup. Ya halo. Ya, jadi gak apa-apa, ya welcome. Ini untuk semuanya juga, walaupun kadang warnanya kayak anak muda. Tapi bahwa kita ya
kita kecewa gitu. Lihat anak kita bahwa anak kita kok gak kayak kita ya. Ini kok generasi yang kita bilang fighting itu kayaknya kurang gitu. Daya juangnya kurang keras. Apa-apa nangis, apa-apa curhat di medsos gitu. Kita kecewa sama atasan kita, seharusnya mereka orang-orang yang sudah makmur dan punya pengertian lebih kepada orang-orang yang sedang berjuang untuk makmur. Tapi mereka malah mungkin kayak menindas kita. Makanya muncullah istilah budak korporat gitu kan. Kenapa? Karena orang kecewa sama perusahaan. Mereka bilang tempat ini tidak manusiawi gitu kan. Dan bagi yang para bos sini, ya cerita kekecewaan saudara kepada bawahan saudara juga banyak. Ya. Orang-orang ini kok gak tanggung jawab ya. Gitu. Intinya kita kecewa dan yang paling sedih adalah kita kadang ya bahkan sering kecewa sama diri sendiri. Kita bilang saya seharusnya bisa seperti ini. Ya, masih ingat sama janji saudara di awal tahun, di 1 Januari, yang sudah hancur sekarang gitu kan ya. Ya kecewakan sama diri sendiri, gagal lagi diet gitu kan ya. Naik lagi berat badan, kembali ke kecanduan lama gitu. Ya itu semua terjadi. Nah bagi orang Kristen atau dalam kekristenan, kita mengerti ini. Atau orang ini mengerti ini bahwa di dunia yang telah rusak ini, ya, dan rusaknya oleh dosa, akan selalu ada kecewa. Ya. Penyebab semua kekecewaan kita adalah kita dan semua dunia ini jatuh dalam dosa. Dan itu merusakkan segalanya, kita semua fall short. Ada tujuan yang tertinggi tapi kita gak nyampe. Kita gak bisa mencapai itu. Dan bukan cuma karena kita gak bisa, jujur aja kita gak mau. Kita pengen punya keinginan sendiri yang jauh daripada pencipta atau Tuhan inginkan hidup kita. So kenapa kita kecewa? Ya jujur aja, dunia ini udah rusak. Semuanya rusak. Kalau kita merasa bahwa dunia ini tidak berjalan seperti semestinya, iya. Nah bagi banyak orang mereka itu misteri. Kenapa dunia seperti ini? Bagi orang Kristen yang baca Alkitab kita ngerti ini. Firman Tuhan berkata, seluruh dunia jatuh dalam dosa. Oke? Nah. Dan tahukah saudara bahwa keluarga adalah pihak pertama yang mengecewakan kita? Setuju? Ya, yang tentang sama keluarganya, jangan nengok-nengok kemana-mana gitu kan ya. Pandangkan ke depan sini gitu kan ya. Oke. Ya, keluarga adalah tempat pertama yang mengecewakan kita. Keluarga adalah tempat pertama kita ketemu orang-orang ini. Ini orang pertama yang ada buat kita. Dan semakin kita besar, kita makin sadar bahwa mereka bukan orang-orang yang sempurna. Bahwa mereka adalah orang-orang yang juga malah kadang-kadang bukan cuma menyebalkan. Mereka juga orang-orang yang kita bilang apa? Jahat gitu. Orang-orang yang sangat-sangat kayak keterlaluan deh pokoknya. Nah ada satu lirik lagu bertahun-tahun yang lalu dan itu cukup mengena di saya, judulnya Older dari Sasha Sloan. Lalu Sasha Sloan ini menulis, dia bilang seperti ini. Kalau saya bacakan buat saudara-saudara, dia bilang, "The older I get, the more I see my parents aren't heroes, they're just like me. And loving is hard, it don't always work. You just try your best not to get hurt." Lalu dia lanjut lagi, "I used to wonder why they could never be happy. I used to close my eyes and pray for a whole another family where everything was fine, one that felt like mine. I swore I'd never be like them, but I was just a kid back then." Gitu. Sini ada cerita orang yang mungkin, ya saya bingung kenapa orang tua saya begitu gak bahagianya. Dan ada anak-anak di sini mungkin teman-teman yang jadi anak nih yang menyalahkan dirinya atas ketidakbahagiaan orang tuanya. Ada orang tua yang bercerai, lalu anaknya yang bilang, mungkin saya gak cukup baik sehingga orang tua saya mau bertahan demi saya. Dan dia merasa bahwa saya lah yang telah mengecewakan orang tua saya. Gitu ya. Keluarga mengecewakan kita, iya. Kita lihat bahwa mereka bukan pahlawan. Kita dulu pikir mereka tahu segalanya. Makin kita dewasa, kita tahu bahwa ada kisah-kisah gelap di keluarga kita mungkin. Yang kita pikir, saya gak menyangka bahwa keluarga saya ternyata tidak sebahagia itu. Gitu. Berapa di antaranya kita baru tahu mungkin baru-baru ini. Karena apa? Karena Imlek kemarin gitu kan ya. Baru tuh kemudian, tahu nggak papa kamu itu? Bisa gitu ya. Para orang-orang di keluarga kita yang kayaknya suka iri kebahagiaan kita, lu pengen utak-atik lagi atau ngungkit utang-utang yang dulu. Bilang, tahu nggak kalau nggak gara-gara kita kamu semua tuh udah di pinggir jalan dulu. Wah, terus kenapa emangnya gitu ya. Dan kita makin mikir, ya keluarga tempat pertama yang mengecewakan kita. Dan itu membentuk cara pikir kita terhadap orang-orang. Banyak perempuan yang kemudian juga meninggal, mikir saya punya hubungan yang toksik. Kenapa? Karena dia melihat bagaimana hubungan antara ayahnya dengan dirinya yang juga tidak akur atau abusive. Laki-laki yang juga lu merasa bahwa ternyata hubungan dengan perempuan jadi sesuatu yang berat. Kenapa? Karena melihat bagaimana hubungan orang tua mereka. Dan gak cuma itu ceritanya. Keluarga juga adalah pihak pertama yang kita kecewakan. Setuju? Ya. Banyak di antara kita kalau udah dewasa, kita makin nyadar bahwa ya saya gak sebaik itu. Gitu. Saya mengecewakan orang-orang di keluarga saya. Berapa di antara saudara mungkin ada yang pergi ke kota Bandung, jauh-jauh merantau, kenapa? Karena menghindari untuk terlihat lebih mengecewakan lagi.
Untuk siapa tahu suatu hari bisa kembali ke kota asal dan bilang, saya berhasil. Saya bukan orang yang mengecewakan. I'm not a failure. Kita di drive di pekerjaan kita apa? Cuma untuk membuktikan kepada orang tua atau orang lain bahwa gini, saya bukan orang gagal. Iya, saya dulu gagal. Saya cengeng, payah, lemah. Tapi sekarang saya struggling mudah-mudahan kuat untuk jadi orang yang hebat. Dan saya mau buktikan itu. Beberapa di antara kita mungkin sudah mencapai itu. Beberapa di antara kita masih struggling bilang, saya masih mengecewakan. Bahkan untuk orang-orang lain. Ya, keluarga adalah tempat pertama yang kita kecewakan. Dan kekecewaan yang tak terselesaikan akan melahirkan kepahitan. Kalau kita kecewa terus, gak ada ujungnya nih. Gak ada sembuhnya, seolah gak ada penyembuhnya, gak ada jalan keluarnya. Entah kita kecewa sama orang lain, entah kita kecewa sama diri sendiri. Yang ada kita pahit. Kita pahit sama orang lain, kita benci orang-orang, kita gak suka orang-orang. Atau orang-orang tertentu mungkin gitu. Atau kita benci banget sama diri kita. Kita bilang, gue orang yang payah banget. Ya, lalu kita mulai apa? Mengasihani diri. Atau kita mulai denial. Kita melakukan apapun supaya kita gak merasakan sakit lagi. Tapi pahit itu masih ada. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara teman-teman di sini ada yang datang dengan membawa perasaan seperti itu sore hari ini. Saya tidak menjanjikan apa-apa. Tapi saya berdoa. Kalau at least kalau saudara lupa semua yang diceritakan pada hari ini di kebaktian ini. Saya berdoa, mulai malam ini atau mulai sore ini ada proses penyembuhan terjadi dalam hidup saudara. Sungguh-sungguh. Bahwa saudara bisa melihat bahwa ya kamu bisa pulih dari kepahitan. Bahwa kamu bisa sembuh. Kamu bisa bahagia lagi. Saudara bisa bahagia lagi. So, bagaimana hidup sebagai keluarga? Kita gak bisa escape dari mereka attach sama kita terjebak di dalamnya mungkin boleh dibilang. Gimana dengan pacaran tinggal putus. Beberapa pernikahan ambil tindakan ekstrim, bercerai untuk melepaskan semuanya. Begitu, di kamulah sumber ketidakbahagiaan saya. Tapi keluarga gak bisa begitu. Kita mungkin bisa pergi, tapi suatu hari kita akan dipanggil kembali ke keluarga kita. Dan sedihnya kalau kita dipanggil kembali, biasanya yang menyatukan keluarga yang terpecah adalah apa? Kalau gak pernikahan, kematian. Nah, itu. Dan saat itu sudah terlambat untuk berdamai, mengucapkan apapun, sudah terlambat. Nah, kalau ada waktu hari ini, siapa tahu ada waktu hari ini, saudara bisa bertemu dengan keluarga. Mungkin inilah kesempatan Tuhan izinkan untuk kita melihat bagaimana caranya untuk belum menyerah. Untuk melihat bahwa gini, iya tempat ini mengecewakan. Tapi bagaimana saya bisa hidup sebagai keluarga. Ya, di mana kekecewaan sangat mungkin, bahkan mungkin sering sekali terjadi. Saya kasih 2 poin hari ini. Poin pertama, kita mau bicara soal bahwa kekecewaan dapat dikalahkan dengan kepastian yang lebih besar. Kenapa orang kecewa? Karena banyak juga karena mereka udah mengalami ketidakpastian, harapan yang hancur. Dan makin kita, orang yang banyak kecewa, itu paling gak suka akhirnya sama yang gak pasti-pasti. Bahkan yang pasti pun mereka kayaknya kadang ragu. Ayo saya ajak untuk baca sebuah bagian dari ayat Alkitab di Roma, pasal 5, ayat 1-5. Di bagian ini, Rasul Paulus berbicara pada jemaat di Roma. Nah kalau saudara baca dari pasal 1 pasal 5 ini, sebelum pasal 5. Rasul Paulus banyak cerita tentang, hey kita ini diterima Tuhan. Kita ini bisa jadi anak-anak Tuhan. Kita ini beroleh keselamatan. Kita ini beroleh hubungan dipulihkan dengan Tuhan. Itu semata-mata karena iman, dia bilang gitu. Dan itu bukan berlaku bagi kita aja. Bahkan bagi orang-orang yang dulu. Ya, Rasul Paulus, Abraham tuh yang katanya bapak orang beriman. Tokoh dalam sejarah bangsa Israel yang sangat dihormati. Yang orang-orang Yahudi bangga menyebut saya anak Abraham. Dia pun dapat hubungan sama Tuhan. Bukan karena dia orang baik. Bukan karena apa yang bisa dia lakukan. Tapi karena semata-mata karena dia beriman, percaya kepada Tuhan yang benar ini. Dan dengan semua argumen itu dia sampai ke pasal 5 dan dia bilang ini. Sebab itu, sebab apa? Karena kita yang dibenarkan karena iman. Teman-teman jemaat di Roma dan juga buat kita yang di ICL sini. Kita yang dibenarkan karena iman. Saudara diterima Tuhan. Dikasihi Tuhan. Jadi anak Tuhan. Bukan karena apa-apa. Bukan karena saudara baik. Dan terus terang juga karena saudara sudah tahu bahwa saudara sangat mengecewakan dalam hidup ini. Itu pun tidak menghalanginya. Cuma semata-mata karena ini. Karena iman. Karena saudara percaya sama namanya Yesus ini. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita hidup, kata Rasul, dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagi saudara yang percaya, bukan karena saudara pintar, hebat, baik, bermoral. Karena saudara beriman aja percaya, Tuhan Yesus saya percaya. Saya tahu saya orang berdosa. Saya butuh juru selamat. Saya gak bisa selamatkan diri saya sendiri.
Saya perlu Engkau, tolong obati saya. Hati saya hancur, hidup saya berantakan. Tuhan tolong saya. Doa yang sederhana, Tuhan tolong saya nggak sanggup lagi. Dan waktu kita percaya kepada Tuhan ini, kita katanya apa? Beroleh damai sejahtera. Saya yakin banyak tempatnya juga ada para mentor, pembina, ketua home yang hadir di ruangan ini juga. Punya cerita bagaimana percaya kepada Yesus memberi mereka apa? Damai sejahtera. Ada satu ketenangan. Masalah mereka nggak selesai. Masalah masih ada. Masalah menunggu mereka besok. Tapi mereka punya apa? Damai sejahtera. Bukan karena mereka pintar berpikir positif, bukan karena mereka jago banget psikologi dan mental, bukan karena mereka latihan yoga, meditasi dan sebagainya, enggak. Karena Kristus. Gitu. Itu yang mereka punya. Lalu kemudian lanjut lagi ayatnya, ayat kedua. Oleh dia, kita, nah lalu saja, selain itu kita juga beroleh apa ya? Oleh karena Yesus ini, kita beroleh jalan masuk katanya, akses. Ada suatu pintu dibukakan bagi kita oleh iman tadi kepada kasih karunia ini. Suatu anugerah yang besar sekali. Yang gak bisa kamu dapat karena perjuangan kamu. Yang diberikan dengan cuma-cuma kepada kamu. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Status kita udah berubah. Kita bukan lagi anak yatim piatu. Kita anak Tuhan. Saudara gak perlu struggling berjuang sendirian untuk mendapatkan apapun kasih sayang penerimaan dari dunia ini. Enggak, saudara sudah diterima oleh Tuhan yang empunya dunia ini. Status saudara sudah berubah. Ya, saudara bukan butuh harus lari ke situ, enggak. Saudara sudah dipindahkan jadi berdirinya di situ. Dan kita bermegah, bersukaria, senang banget kayak baru menang perang gitu ya. Baru menangkan sesuatu dalam pengharapan yang akan menerima kemuliaan Allah. Pengharapan ini kalau diartikan, ya, itu arti katanya adalah dari bahasa Yunani itu elpis. Bukan Elvis dalam bahasa Sunda ya. Ini elpis, benar-benar elpis, serius. Pakai P, bukan pakai F, ya gitu ya. Yang artinya apa? Bukan pengharapan kita kayak wishful thinking. I hope, saya berharap besok gak hujan. Saya berharap siapa tahu dia moga-moga dia suka sama saya. Saya berharap moga-moga dia telepon. Enggak, bukan harapan yang kosong yang berharap just siapa tahu enggak. Pengharapan yang ditulis ini bukan pengharapan seperti itu. Keyakinan. Jadi Paulus bilang apa? Kita semua ini kita bisa bersukaria, kenapa? Karena kita punya keyakinan bahwa kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Bahwa saudara gak akan jadi pribadi loser yang kita alami hari ini. Bahwa kita ngerasa gue kalah, gue payah, gue enggak. One day, memang gak di dunia ini, gak di sisi surga bagian sini. Suatu hari nanti kita akan beroleh kemuliaan itu. Tuhan akan permuliakan kita. Kita sedang diproses hari-hari ini untuk mencapai itu. Tapi belum selesai memang, makanya kalau rasa masih belum sempurna, bagus, saudara masih dalam proses, semua masih dalam proses, gak ada yang mencapai itu pada saat ini. Tapi ada satu jaminan, ya suatu hari diri kita yang menyedihkan ini, kita gak akan menyedihkan lagi. Kemuliaan menanti kita, dan bukan karena saudara orang baik, saudara berprestasi, ya KPI saudara bagus selama di bumi ini, enggak. Tapi karena Tuhan yang akan mengerjakannya, itu jaminannya katanya. Dan di ayat 3, dan bukan hanya itu saja, belum selesai Paulus, belum. Kita malah bermegah juga. Lalu dia bilang gini, kamu lihat kemuliaan itu, itu kita bakal dapat itu. Nah sekarang dia kayak balikin lagi, tapi sekarang lagi ngapain? Gak cuma di situ, tapi juga apa? Kita bisa bermegah dalam kesengsaraan kita. Saudara sengsara, saudara ngalamin susah, penderitaan. Ya Rasul Paulus bisa jadi menyebut kesengsaraan ini, kesengsaraan orang-orang percaya pada waktu yang dianiaya, dikejar-kejar. Hidup susah karena iman mereka. Kita kan sengsara kita apa? Wifi mati, internet lemot, udara agak lebih panas atau lebih dingin. Kalau zaman dulu nggak ada ojek, becek gitu kan ya, semuanya kita makanan kurang enak. Itu sengsara kita. Orang tua kita kayak gini, pacar kita kayak gitu. Sengsara kita kadang masih sedikit, tapi bahkan untuk kesengsaraan yang kecil-kecil kayak gitu pun, ya. Dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Bagi orang percaya kalau sengsara, mereka bisa bilang ini, puji Tuhan, bukan karena segala baik-baik saja. Bukan karena mereka menipu diri, menyangkali, bilang lagi sakit, enggak sakit. Enggak, itu orang yang denial, lagi sakit bilang enggak sakit. Ya, sering gitu kan ya, enggak punya duit, bilang punya duit. Supaya alam surga, alam semesta akan bersatu, mengumpulkan uang bagi saudara. Pengen tempat parkir di PVJ, katakan saat masuk, tempat parkir. Lalu kita kasih label Kristen dikit, dalam nama Yesus. Nah itu gitu kan. Enggak. Bilang aja, susah mah susah aja bilang. Dalam kekristenan kita gak perlu denial. Gak jadi orang yang schizophrenic gitu yang kayak, oh enggak, everything's good. Enggak.
Sengsara mah sengsara aja. Tapi kita bisa bermegah kenapa? Karena kita tahu saya sedih. Kenapa? Tapi saya percaya kesedihan saya akan menimbulkan apa? Ketekunan. Kekuatan. Gitu. Dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Tahan uji ini artinya karakter kalau bahasa aslinya. Saudara akan dibentuk di karakter yang berbeda. Saudara capek sama karakter saudara hari ini, beri dirimu sengsara. Gitu. Maka saudara akan diuji, akan dibentuk demikian rupa. Saudara punya karakter gitu. Dan karakter ini menimbulkan kembali lagi pengharapan. Pengharapan yang sama, yang Elpis tadi. Itu keyakinan. Makin saudara diuji, makin saudara yakin. Tuhan aku yakin, aku gak akan begini terus. Dan ayat 5, dan pengharapan ini, keyakinan tadi, tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dimulai dengan sebuah janji, diakhiri dengan sebuah janji. Dimulai dengan sebuah keyakinan, diakhiri dengan sebuah keyakinan. Walaupun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pegang seluruh hidup kita dari ujung ke ujung. Dan waktu kita punya keyakinan seperti ini, ada sesuatu yang buat kita masih bisa kecewa. Tapi kekecewaan kita tidak bertahan lama gitu. Anak Tuhan sangat mungkin mengalami kecewa dalam hidup mereka. Kalau ada yang menjual kekristenan sama saudara bahwa di tempat ini saudara tidak akan pernah merasa sedih sama sekali. Happy always. Sorry, itu berita bohong. Dan Alkitab tidak pernah berkata seperti itu. Ya. Kita akan selalu ada sukacita, tapi sukacitanya bukan karena kita punya segala-galanya yang ada di dunia ini. Tapi karena kita punya keyakinan itu bahwa hal tersebut, apapun masalah kita, tidak akan pernah menghancurkan kita. Kenapa? Karena Tuhan ada dalam kita. Gak akan pernah hancur. Saudara-saudara yang lagi dirasa, tapi saya sedikit lagi nih. Saya at the brink. Gitu ya. Gue bentar lagi hancur rasanya. Nah, saya gak tahu jalan keluarnya, saya akan bilang aja. Saya gak akan pura-pura tahu jalan keluar masalah saudara. Tapi saya akan bilang bahwa banyak orang juga yang waktu mengalami titik kehancuran mereka yang lagi saya mau nyerah nih. Somehow dari dalam diri mereka, karena mereka sudah percaya sama Tuhan, sama Yesus, ada kekuatan baru. Sehingga mungkin mereka nggak ketemu solusinya, tapi mereka ditolong Tuhan melewati, get through it, sampai masalah itu akhirnya benar-benar beres dengan sendirinya, atau mereka bisa bertahan melewati segala pencobaan tersebut. Keluarga yang mengecewakan, yang tadi kita bahas itu adalah panggilan sebenarnya. Untuk apa? Untuk melihat bahwa Tuhanlah yang bisa diandalkan. Dan masa depan yang ia sediakan. Kalau saudara lihat keluarga saudara kayak berantakan, keluarga saya berantakan. Keluarga saya mengecewakan. Apa artinya tahu bahwa Tuhan ada dalam diri saya? Bahwa saudara tahu gini, ya jujur saudara sekarang baru ngerti, manusia gak bisa diandalkan. Setuju? Ya, manusia gak bisa diandalkan. Dan itu bukan berarti saudara jadi pahit sama manusia, enggak. Saudara bisa meminta mereka melakukan sesuatu, tahu itu mereka gagal, saudara enggak taruh semua di tangan mereka dan mereka hancur, saudara hancur bersama dengan mereka. Saudara tahu bahwa gini, kalau mereka gagal, Tuhan akan tolong gimana caranya, temukan jalan lain. Bukan lewat mereka mungkin. Ya soal pinjam 100 itu mungkin serius bagi saudara. Saya serius, saya pengen pinjam duit, saya gak punya penghasilan apa-apa. Gitu. Dan keluarga yang saya harapin ini gak ada yang mau tolong sama sekali. Biarpun saya udah tolong mereka berkali-kali gitu. Nah, kalau gitu gimana caranya? Gitu. Ya. Nah saudara tahu bahwa iya saya mau mengandalkan Tuhan. Saya gak mau mengandalkan manusia. Gitu. Sampai juga bahwa saudara ini, waktu saudara bilang saya kecewa sama diri saya. Saya kecewa sama keluarga saya. Tenang, itu bukan akhir segalanya. Itu bukan masa depan yang kayaknya, itu deh masa depan saya, itulah hidup saya sampai mati bakal begitu. Orang percaya, orang Kristen meyakini begini, hidup ini gak cuma ini aja. Gak cuma ini aja. Hidup di dunia ini cuma sebentar. Ada hidup yang Tuhan sediakan, lebih mulia, lebih besar di kekekalan nanti. Suatu hari kalau kita sampai di kekekalan, semua hidup kita di muka bumi ini cuma seperti mimpi semalam. Semua sakitnya cuma kayak mimpi semalam yang kayak, ya gitu. Kayaknya jatuh, pernah mimpi kayak mau jatuh, tapi gak jatuh. Ya kayak gitu tuh. Gak jatuh. Pernah mimpi buruk, lalu saudara kayak bisa meyakinkan diri sendiri bahwa ini cuma mimpi. Saudara bangun, puji Tuhan benar cuma mimpi. Ya, semua penderitaan saudara di muka bumi ini, hari ini yang lagi sakit-sakitnya. Suatu hari bersama dengan Tuhan. Kayak gitu aja rasanya. Karena bersama dengan Tuhan nanti di kekekalan. Tidak ada air mata, tidak ada rasa malu, tidak ada kecewa. Semuanya akan baik-baik saja. Dan sambil menunggu waktu itu, saudara tidak sendirian. Tuhan menyertai saudara.
tinggal di dalam saudara. Menolong saudara melewati itu. Yang kedua sekarang. Kekecewaan dapat dikalahkan. Gimana caranya? Oleh kasih yang lebih besar. Oleh sesuatu yang lebih besar. Itu kasih yang lebih besar. Orang-orang kecewa itu perlu dikasihi katanya. Ya. Waktu mereka merasakan kasih yang besar, kekecewaan mereka mulai sembuh. Dan gak ada kasih yang lebih besar daripada kasih oleh Tuhan kita. Saya mau ajak saudara baca bagian ini, satu mazmur favorit saya. Ya. Saya sering pakai ini di khotbah berkali-kali. Kenapa? Karena gak ada bahan lagi. karena saya susah menemukan, ya bukan seluruh Alkitab itu benar-benar penting dan berguna. Tapi ini yang cukup mengena di hati saya waktu itu, yang benar saya bisa, wah ini kena banget. Waktu Daud mencoba menggambarkan siapa Tuhan itu. Lalu dia bilang, pujilah Tuhan hai jiwaku. Mazmur 103 ayat 5. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia bilang, Tuhan itu baik, jangan lupa kebaikannya. Apa kebaikannya Daud? Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia gak mulai dengan dia yang mencukupkan segala kebutuhanmu. Enggak, dia bilang ini, mau tahu kebutuhan terbesar manusia adalah diampuni. Di sini ada anak-anak mungkin yang pernah bikin salah sama orang tuanya. Dan saudara cuma berharap, saya berharap papa saya mau bilang, papa maafin kamu kok. Kamu gak usah lagi berjuang untuk rebut perhatian papa atau kasih sayang papa. Papa udah maafin kamu. Serius. Ada anak-anak di sini yang berharap papanya bilang atau mamanya bilang, kamu gak ngecewain mama kok. Kamu tetap anak mama. Ya, berapa di antara kita pengen banget dimaafin. Ada suami istri mungkin di sini yang pengen dengar suami atau istri bilang, aku maafin kamu. Bapak Ibu Saudara, kabar baik. Bapak di surga kita bilang apa? Aku mengampuni kamu. Aku mengampuni kamu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu katanya. Dan penyakit apa yang paling besar? Bukan kanker, biarpun itu menyeramkan. Dosa. Ya, dosa. Itu paling berat, penyakit paling berat. Kenapa? Karena berpengaruh sama kekekalan kita. Dan Tuhan sudah sembuhkan itu apa? Penyakit kita lah yang dipikul dari kayu. Penyakit apa? Penyakit sehari-hari kita? Enggak. Penyakit yang lebih parah. Dosa. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ya. Dia yang memuaskan hasratmu. Boleh gak punya hasrat? Boleh. Boleh dong punya harapan orang tua kayak gini, pacar kayak gini, pasangan kayak gini, anak kayak gini. Boleh gak? Boleh. Gak salah punya hasrat. Nah kabar baiknya gini, Tuhan mau puaskan hasrat saudara. Tapi bukan dengan yang saudara pengen. Dia akan puaskan dengan apa? Kebaikan. Kebaikan yang saudara gak perlu sesali suatu hari kelak. Banyak kita cari pemuasan lalu kita menyesal kemudian kan. Kita harus hidup dengan konsekuensinya. Banyak kita punya hasrat, kita pengen puaskan dengan pinjaman yang harus kita bayar dengan utang, yang kita berhutang kemudian setelah itu. Dan kita harus berhutang sangat lama karena itu. Enggak, dengan kebaikan. Yang guilt free, yang saudara gak perlu nengok kanan kiri, takut dikhianati bagi. Kenapa? Karena saudara mendapatkan dengan pengkhianatan dulu dengan cara itu. Yang saudara gak perlu takut ditipu lagi. Kenapa? Karena saudara mendapatkan dengan cara tipu-tipu dulu. Enggak, Tuhan akan pakai kebaikan. Sehingga masa mudamu katanya menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Lalu lompat ke ayat 8-14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, ya, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan ia tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tuhan layak menuntut kita karena dia yang menciptakan kita. Tapi dia tidak terus-terusan gitu, paksa kita enggak. Tidak sampai dan tidak sampai dia. Ya Tuhan bisa marah saudara-saudara. Jangan salah ya. Tuhan yang cuma kasih. Tapi gak pernah murka. Itu Tuhan yang berhala namanya. Kita harus kenal dua-duanya. Tuhan yang bisa murka dan Tuhan yang punya kasih. Gimana cara mendamaikannya? Gak bisa. Itulah Tuhan apa adanya. Tapi puji Tuhan. Dalam kemurkaannya. Dia baik kepada kita bahkan. Tapi ia tidak selama mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Syukur gak untuk itu? Berapa di antara saudara hitungan dosanya udah gede banget. Kelihatan dari mukanya kadang-kadang. Kita semua gak bisa hitung dosa kita toh. Kita gak pernah bisa hitung. Tapi Tuhan bilang apa? Gak dibalas setimpal dengan dosa kamu. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat. Demikian dijauhkan daripada kita pelanggaran kita.
Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saya kadang lupa bahwa anak saya itu masih kecil. Saya berharap dia seperti saya. Ya, banyak sih orang tua mungkin yang mengharap anak-anaknya seperti dirinya gitu ya. Tapi kita suka lupa ya, karena itu udah lama gak jadi anak kecil ya. Gitu. Kita suka lupa bahwa dia masih bocah, ya ampun gitu. Tapi kita udah berharap dengan semua internet dan AI ini, kamu seharusnya udah lebih hebat daripada papi dong. Ya, pernah dengar joke itu, seorang bapak yang bilang, tahu nggak nak, seumur kamu dulu presiden namanya Abraham Lincoln, itu tuh udah kerja keras loh buat orang tuanya. Seumur kamu nggak malas-malasan kayak kamu. Anaknya pinter, jawab gitu. Tahu nggak bapak? Waktu Abraham Lincoln seumur bapak, dia jadi presiden. Bapak jadi apa? Nah itu anak zaman sekarang mas itu ya. Kita semua ya kita suka lupa, anak-anak lupa, kita lupa orang tua kita. Orang tua kita gak besar di zaman kita. Wah kita lupa orang tua kita bawa luka, beban, berat. Wah cedera, parah, emotional damage, bertahun-tahun. Yang dia tumpuk, berapa di antara mereka ngomong, berapa di antara mereka gak ngomong. Mereka sakit inside dan mereka meledak. Dan kita bilang, orang tua terbalik, bilang gitu. Kita lupa, tapi Tuhan tidak lupa kamu siapa. Dia bukan, dan dia begini, bahkan setelah dia ingat siapa kita, dia tetap mengasihi kita. Kesadaran makanya ini. Kenapa saya kasih kesadaran akan kasih Tuhan yang begitu besar ini? Kalau saudara, oh Tuhan luar biasa banget buat saya. Iya, memampukan kita untuk pulih dari rasa gagal dan mengasihani diri. Kenapa? Segagal-gagalnya saudara, Tuhan mengasihi saudara. Kasih Tuhan tidak tergantung performance saudara hari-hari ini. Kasihnya tetap teguh, kuat. Gitu. Dan juga apa? Saudara jadi tahu ini, saudara bangkit dan mau mencoba lagi. Ya, bangkit dan coba lagi. Kembali kasihi keluargamu. Kembali coba lagi, bangun hubungan, bangun jembatan yang udah kamu bakar mungkin bertahun-tahun lalu, hubungan sama orang tua, sama anak, sama pasangan, sama siapapun itu dalam keluarga. Ya coba lagi. Ya, saya gak jamin dia akan respon seperti yang saudara harapkan. Tapi yuk coba lagi. Satu hari setelah Imlek, coba lagi. Coba lagi. Ya, bagi yang mungkin tahun baru dimulai hari ini bagi saudara. Ya, coba lagi di tahun baru ini. Satu kutipan dari R.C. Sproul. To know that God knows everything about me and yet loves me is indeed my ultimate consolation. Penghiburan terbesar saya adalah mengetahui bahwa Tuhan yang tahu segala tentang diri saya tetap mengasihi saya. Ya, itu penghiburan saya. So pulanglah dengan hati yang dihiburkan. Karena saudara apa? Karena Tuhan tak mengasihi saudara. Seberapapun saudara kecewa atau sudah mengecewakan orang lain. Kesadaran akan kasih Tuhan yang begitu besar ini juga yang memampukan kita untuk tetap mengampuni dan mengasihi keluarga yang mengecewakan kita. Kenapa? Karena saudara sudah dikasih dan diampuni. Dan saudara dikasih kekuatan sama Tuhan. Ya tetap ampuni mereka, kasihi mereka. Ya. Do something good for them. Sekalipun mereka tetap mengecewakan kita. Saya tutup dengan kutipan ini, saya undang pemain musik boleh. Ya. Ini kutipan yang saya baca bertahun-tahun lalu soal jadi orang tua dari Gary Thomas. Nah tapi ini bukan berarti saudara perlu jadi orang tua untuk mengerti ini. Gary Thomas tulis seperti ini. Menjadi orang tua berubah bagi saya, bagi dia. Ketika saya akhirnya menyadari bahwa ini bukanlah tentang menjadi orang tua yang sempurna. Orang tua zaman sekarang kayaknya pengen jadi orang tua yang sempurna. Kenapa? Pengen menebus apa yang orang tua yang gak pernah bisa lakukan buat dia dulu. Atau paling enggak bisa mengimbangi dan melampaui standar orang tua yang terlebih dahulu. Kabar buruk bagi teman-teman gak akan bisa. Gary Thomas menyadarinya bahwa ini bukan soal jadi orang tua yang sempurna. Yang mencoba membesarkan anak-anak yang sempurna. Dan di sini ada yang udah pernah mencoba dan gagal. Melainkan kehidupan keluarga adalah sekumpulan pendosa. Amin. Ya. Kita semua sekumpulan pendosa. Perlahan. Ya, pelan banget. Perlahan bertumbuh bersama menuju Yesus Kristus. Dengan kita apa? Bergesekan. Berserah pada apa? Pada anugerahnya, pada kasih karunia, pada grace.
memohon pengampunan dan memberi pengampunan. Dan dibentuk sebagaimana mestinya. Keluarga memang tempat pertama yang mengecewakan kita. Tempat pertama juga kita mengecewakan orang-orang. Ya, keluarga saudara gak sempurna. Dan terus terang beberapa keluarga benar-benar hancur. Yang kalau saudara cerita, saya akan bilang, saya gak akan mau tukar keluarga saya sama keluarga saudara, benar-benar. Beberapa ada yang cuak soal keluarganya, saya cuma bilang, I'm sorry. Saya gak tahu gimana solusinya. Tapi doa saya, waktu saudara melihat kasih Yesus yang begitu besar, berita Injil, berita kabar baik, gospel itu, bahwa Tuhan mengasihi orang-orang berdosa. Dan orang berdosa ini, waktu mereka bertobat, berbalik, berserah kepada Tuhan dan berseru, Tuhan tolong saya. Tuhan selamatkan mereka. Pulihkan mereka. Bawa mereka dalam kehidupan yang kekal. Dan bentuk mereka sambil jalan terus, makin serupa seperti Dia. Sehingga kemuliaan menantikan mereka kelak. Biarlah ini jadi kekuatan buat kita semuanya. Untuk bisa menjalani hidup bersama keluarga yang gak mudah. Tapi kita bisa bawa perfect love itu ke dalam our imperfect family. Bukan karena kita, tapi karena Kristus. Mari sambil tim pujian dia akan menyanyikan sebuah lagu. Saudara bawa dalam doa saudara mungkin. Saudara bisa berdoa bilang, Tuhan saya sakit karena keluarga saya. Kekecewaan saudara bawa. Ya mungkin doa hari ini bukan doa untuk meminta apa-apa. Cuma venting mungkin. Mengeluarkan unek-unek. Tuhan kenapa dia begini, kenapa dia. Tapi bawa kepada Tuhan. Dan bilang, Tuhan tolong saya. Sembuhkan saya Tuhan. Kasih saya kemampuan untuk mengasihi keluarga saya. Dan kalau saudara mungkin hari ini juga punya anggota keluarga yang muncul di kepala saudara. Muncul begitu aja. Muka-muka mereka, nama mereka. Dan mungkin maaf perbuatan jahat mereka. Ambil waktu berdoa buat mereka. Lepaskan berkat. Lepaskan pengampunan. Berdoa buat mereka. Mari ambil waktu berdoa untuk sekali. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Bapak, kami bawa keluarga kami dan kami sendiri yang kecil tak berdaya, serasa sangat tidak mampu, sangat tidak cukup. Tangan kami yang kecil tidak bisa bikin apa-apa. Segalanya kayaknya hancur berantakan mungkin. Kami tidak bisa ubah apapun atau ubah siapapun. Tapi kami bawa Tuhan, keluarga kami. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Keluarga yang hancur Tuhan tolong pulihkan. Kalau ada yang bergumul dengan orang tua yang mau bercerai, Tuhan tolong Tuhan. Kalau ada yang keluarganya suka ribut, berantem, tidak akur, tidak mau saling ngomong bahkan, Tuhan tolong pulihkan, perdamaikan. Para orang tua yang kecewa sama anak-anak mungkin, Tuhan
Kau yang pulihkan hati mereka dan kasih mereka kepada anak-anak mereka. Anak-anak yang kecewa kepada orang tua, Tuhan Kau yang pulihkan hidup mereka dan kembalikan kasih mereka kepada orang tua mereka. Sesama saudara yang ribut, tidak saling ngomong, dingin, Tuhan Kau pulihkan, hangatkan kembali. Tuhan tolong kami semua. Tuhan tolong kami semua. Tolong kami semua ya Tuhan. Pulihkan hidup kami. Mampukan kami untuk mengasihi dan mengampuni. Pulihkan keluarga kami Tuhan. Kami berserah pada Engkau. Kami minta pimpinan-Mu, tangan-Mu yang megang kami. Ya, masih banyak kekecewaan mungkin yang akan kami lalui sepanjang hidup kami. Karena dunia ini sudah rusak oleh dosa. Tapi biarlah kami mau bersandar, mengandalkan, berharap kepada kasih karunia Tuhan yang menuntun kami. Kasih karunia-Mu yang tidak menyerah sama kami. Yang akan selalu menyertai kami, memimpin kami, memampukan kami, membentuk kami. Sampai pada akhirnya kami dimuliakan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersandar kepada anugerah-Mu saja. Terima kasih.